warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala wa rasuluhu wa rahmatan lil alamin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yawmi ilaihi mi'ata marrah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Jabal Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah di mana Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, ratusan ribuan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada hari ini 16 Syawal kita masih bernapas, masih diberikan kesehatan, keimanan, ketakwaan kepada Allah yang Allah berikan kepada kita. Ini salah satu nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada manusia-manusia yang terpilih, manusia-manusia yang betul-betul mendapatkan gelar Bapak Ibu. Karena kita kemarin baru usai melaksanakan yang namanya sekolah pendidikan, ya, kuliah bersama Universitas Ramadan. Jadi kemarin kita betul-betul memang dididik, ya, dibina, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala selama lebih kurang 1 bulan penuh. Orang yang tidak sholat pun terkadang datang ke masjid. Ini dahsyat Ramadan, memang luar biasa. Ya, apalagi Idul Fitrinya, ya mungkin 1 tahun sekali pakai peci, 1 tahun sekali bawa sejadah. Alhamdulillah, berarti ada hikmah di bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih ingat dengan ayat Al-Quran yang selalu didengungkan para da'i kita di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertanyaan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 16 hari kita sudah menjalankan bulan Syawal. Bagaimana perubahan pada diri kita? Ini kita yang evaluasi, kita yang menilai diri kita. Di bulan Ramadan kita sholat jamaahnya tidak pernah ditinggalkan. Zuhur jamaah terus, asar jamaah, maghrib sebelum azan sudah di masjid, karena momen buka puasa. Jadi memang keimanan kita Bapak Ibu di bulan Ramadan dahsyat sekali. Semuanya naik,
keimanan itu, karena iman kita memang naik dan turun. Di bulan Ramadan kita itu betul-betul dicas, ya, dikuatkan, disemangatkan, ditingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat bahwa Ramadan itu di dalam Al-Qur'an tadi dikatakan fi'il mudhari, mendidik yang akan datang. Bagaimana keimanan kita itu lebih semangat lagi di bulan Syawal sampai 11 bulan yang akan datang. Inilah menandakan manusia-manusia yang berhasil menjalankan ibadah Ramadan selama 1 bulan. Di bulan Syawal dia semakin meningkat imannya, semakin dahsyat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengulang kembali ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Ini tujuan dari kita ditarbiyah, dididik selama 1 bulan penuh. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan setiap tahunnya datang. Ramadan setiap tahunnya tiba kepada kita. Tetapi Bapak Ibu, pertanyaan kepada kita, apakah Ramadan 1445 Hijriah kita masih diberikan kesempatan untuk salat tarawih? Apakah tahun depan di bulan Ramadan kita masih diberikan kesempatan untuk membaca Al-Quran, untuk berbuka bersama, salat tarawih berjamaah, salat tahajud berjamaah? Ini tidak ada ayat dan hadis mengatakan bahwa jamaah Ar-Rahman, Jabal Ar-Rahmah dipertemukan. Tidak ada yang menjamin. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'ghiru sa'atan. Ketika sudah sampai kesempatan Allah menjemput nyawa kita, kesempatan hidup di muka bumi ini, maka tidak bisa memundurkan sedikit pun. Ramadan yang akan datang, ya Allah, karena saya masih banyak berbuat dosa. Ramadan 1445 Hijriah, ya Allah, karena saya masih memutuskan silaturahmi. Tidak ada toleransi, tidak ada keringanan ketika ajal itu sudah tiba. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan di bulan Syawal ini adalah bulan Ramadan kembali, bulan ibadah. Betul-betul kita mempersiapkan amal yang terbaik. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa banyak yang kita lihat tetangga kita, teman-teman kita di lingkungan, ketika dia meninggal dunia tidak membawa apa-apa. Rumahnya dia tinggalkan, mobilnya tidak bisa dibawa juga, ya, jabatannya hari itu digantikan juga. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Syawal artinya adalah bulan peningkatan. Jangan kita anggap hanya di bulan Ramadan saja Allah itu ada. Jangan kita beranggapan hanya di bulan Ramadan Allah mengawasi kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ternyata di bulan Syawal, bulan yang akan datang sampai 11 bulan yang akan kita hadapi, Allah itu tetap mencatat apa yang kita perbuat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Syawal ini harus betul-betul kita bersihkan hati kita. Ya, kita bersihkan dosa-dosa kita. Jangan kita beranggapan Ramadan yang akan datang kita akan bertemu kembali dengan Ramadan. Ini bayangkan yang kemarin adalah Ramadan terakhir bagi kita. Maka yang masih berbuat dosa, yang masih khilaf kepada saudara-saudaranya, ini waktunya. Nah, ini kesempatan kita untuk terus meminta ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada saudara-saudara kita yang pernah kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, di bulan Syawal ini juga
kita mengadakan yang namanya acara halal bil halal. Ini tradisi satu-satunya di negara Indonesia, Pak. Di negara yang lain tidak ada tradisi halal bil halal. Jadi kita merupakan masyarakat yang beruntung ini tinggal di Indonesia. Ternyata setelah setelah Idul Fitri kita mengadakan acara silaturahmi, acara bersama-sama, di mana kita ada kesalahan dengan hablum minan nas. Ini waktunya halal bil halal. Ya, ini waktunya kita bermaaf-maafan. Apapun kesalahan sahabat kita, apapun kesalahan teman-teman kita, teman lingkungan kita, teman bisnis kita, orang yang paling baik kata Nabi adalah orang yang mau memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Apapun itu kesalahannya, baik itu terkait masalah bisnis, lingkungan, pekerjaan, jamaah DKM dan sebagainya, maka ini kesempatan kita Bapak Ibu untuk saling bermaaf-maafan. Karena rugi kita ketika kita rajin beribadah, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, haji setiap tahunnya, umrah setiap bulannya, ibadah jamaah, salatnya tidak pernah dilupakan, tetapi dia tidak pernah berbicara dengan tetangganya. Selalu memutuskan silaturahmi dengan teman-teman lingkungannya. Tidak pernah berbicara dengan teman satu perumahannya. Maka jangan harap Bapak Ibu ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Karena salah satu kata Nabi, amal yang tidak diterima, ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi silaturahmi ini betul-betul sifat orang-orang yang bertakwa. Memaafkan kesalahan tetangganya, teman-temannya dan siapapun itu. Ini adalah sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mengatakan tidak mendapatkan surga orang-orang yang memutuskan silaturahmi. La yadkhuluna jannata qatirur rahim. Sedih kita Bapak Ibu, kesempatan kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak mau memaafkan kesalahan teman-temannya, tidak mau memaafkan kesalahan tetangganya, tidak mau memaafkan kesalahan teman-teman lingkungannya. Maka jangan harap haji kita, umroh kita, puasa kita, sholat jamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hablum minallah saja Pak. Yang sangat paling penting adalah hablum minan nas kita. Hari ini Pak, saya pun kadang-kadang merenung, bermuhasabah di dalam kamar saya sendirian. Ya Allah, di mana lagi ada kesalahan saya kepada teman-teman saya? Saya langsung minta maaf Pak. Gak ada manfaatnya Pak kita menyimpan kesalahan. Tidak ada manfaatnya Pak kita masih menyimpan pertikaian, perkelahian. Tidak ada manfaatnya. Jadi hari ini kita merenung bermuhasabah di bulan Syawal ini, kesempatan kita untuk saling bermaaf-maaf. Apapun itu kesalahannya, apapun itu dosanya Bapak Ibu. Kenapa ini kesempatan masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nanti menyesal. Kenapa saya dulunya tidak mau minta maaf kepada si Polan? Menyesal kita Pak. Dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam surah As-Sajdah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini buktinya Pak. Ketika kita tidak mau menyambung silaturahmi kepada teman-teman kita, ketika kita masih memutuskan silaturahmi dengan sahabat kita, Rabbana absarna, ya Allah telah aku lihat, wa sami'na, ya Allah telah aku dengar, farji'na, ya Allah kembalikan aku lagi ke Masjid Jabal Ar-Rahmah, na'mal solihan inna muqinun.
Inilah rintihan kita, inilah kesedihan kita di alam kubur ketika kita tidak ada semangat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Bapak Ibu, nyata dan ada memang azab itu. Ada. Sehingga kita kadang-kadang setiap pagi dan sore membaca al-ma'surat. Di sana salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ya Tuhanku, hindari kami dari azab kubur. Sudah jelas Pak, 7 langkah saya baca beberapa kitab, 7 langkah kita ditinggalkan oleh saudara kita dari alam kubur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mereka datang Pak. Itu ada kitabnya Pak. Mereka datang nungkar dan nangkir kepada kita, mempertanyakan LPG kita selama kita hidup di muka bumi ini. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ketika kita selalu meninggalkan sholat jemaah, jangan anggap Pak kita bisa-bisa menjawab Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sedih Pak ketika kita ditinggalkan oleh saudara kita di alam kubur. Kita tidak ada lagi istri, tidak ada lagi anak, tidak ada lagi kekuasaan, tidak ada lagi gelar. Apa yang sudah kita berbuat selama hidup kita untuk kebaikan, maka itu yang akan membantu kita. Itu yang menjadi investasi terbaik kita. Salah satunya adalah halal bil halal. Jangan ada lagi noda, dosa, kesalahan kepada siapapun. Hari ini Bapak mungkin masih ada teman bisnisnya belum dimaafkan. Hari ini Bapak Ibu mungkin ada saudara-saudaranya belum ditelepon, ya, belum minta maaf. Ini waktunya. Ya, halal bil halal itu, urgensinya halal bil halal itu adalah bagaimana caranya kesalahan kita tidak ada lagi yang berhubungan dengan hablum minannas. Karena hablum minallahnya sudah selesai kemarin kita selama di bulan Ramadan. Halal bil halal ini di bulan di bulan Syawal ini kesempatan kita. Kesalahan kepada orang tua apalagi, kesalahan kepada teman bisnis, kesalahan kepada lingkungan kita, kesalahan kepada DKM, kesalahan kepada jemaah-jemaah kita. Jangan ada lagi noda hitam di dalam hati kita. Kita punya salah kepada saudara-saudara kita. Ketika masih ada noda yang hitam itu, ketika kita masih memutuskan silaturahmi, jangan harap Bapak Ibu Ramadan yang kita lakukan 1 bulan penuh beribadah kita setiap hari, sholat jamaah di masjid yang kita cinta ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Setiap hari kita beribadah kepada Allah, tetapi kita tidak mau memaafkan kesalahan teman kita, kesalahan orang lain. Semuanya kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita beramal berapa tahun Bapak Ibu? Kesempatan kita hidup di muka bumi ini 60 tahun sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina. Nah, ini kesempatan kita untuk bertaubat, kesempatan kita untuk beribadah di muka bumi ini. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina. Umur yang Allah siapkan kepada kita antara 60 sampai 70 tahun. Kesempatan beribadah, kesempatan untuk memaafkan, kesempatan untuk bersedekah, ya, kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala antara 60 sampai 70 tahun. Hari ini kalau sudah umur kita 60 tahun, berarti masih ada kesempatan. Kalau sampai itu pun masih ada 3 tahun lagi. Karena Nabi Muhammad yang doanya terkabul kepada Allah umurnya nggak sampai 70 tahun, hanya 63 tahun. Ini Nabi kita yang doanya terkabul. Ini kita umur sudah 70 tahun masih meninggalkan sholat 5 waktu. Ini bahaya. Ini berat Pak. Di sini sepertinya Pak wajah-wajahnya pada bercahaya semua. Mudah-mudahan penghuni surga semua Bapak Ibu. Amin. Ya, kita saling mendoakan Pak. Saling mendoakan. Karena ternyata kalau kita sering berjamaah ke masjid yang kita cintai ini Pak, itu nanti di akhirat kita demo Pak.
Ketika ada sahabat kita yang tidak masuk surga, kenapa si Polan selalu berjamaah dengan saya? Kenapa si Polan selalu likok dengan saya? Kenapa si Polan selalu membaca Quran dengan saya, ya Rob? Di dalam surga kok beliau tidak ada? Ya udah, jemput saudara kamu di dalam neraka. Inilah fadilah keutamaan orang yang sering silaturahmi dengan orang yang soleh. Dengan orang soleh dan soleha, ibu-ibu mengadakan kajian, itu nanti akan menjadi saksi, akan menjadi bukti kita itu selalu berbuat kebajikan di masa hidup kita. Teman kita, jamaah kita, sahabat ta'lim kita tidak ridho temannya masuk neraka. Kenapa? Dulunya selalu membaca Al-Quran bersama-sama, dulunya selalu berjamaah di masjid yang dicintai ini, dulunya selalu berimpak, bersedekah, berlomba-lomba di perumahan Villa Dago ini misalnya. Jadi luar biasa fadilah ketika kita selalu berbuat baik secara berjamaah. Maka jangan pernah kita memutuskan silaturahmi dengan siapapun. Bapak ibu, ibu-ibu masih ada memutuskan silaturahmi dengan teman-temannya? Insya Allah tidak ada lagi, Bu, ya. Nah, jangan, Bu. Apalagi Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan pemilihan wali kota, pemilihan DPR, pemilihan presiden. Tinggal beberapa bulan lagi Bapak Ibu. Jangan sempat. Ini di kampung saya pun sering terjadi, Bapak. Orang mau jadi DPR, dia yang berkelahi. Orang yang mau jadi kaya raya, dia putus silaturahmi. Nauzubillah min zalik. Saya asli orang Aceh, Pak. Itu banyak sekali di kampung saya. Orang mau jadi DPR, dia berkelahi. Orang yang mau jadi kaya raya, dia putus silaturahmi sampai 5 tahun. Proyek pun nggak dapat. Ini berbahaya, Pak. Ini umat Islam harus betul-betul menyikapi ini dengan akal yang sehat, ya, dengan kecerdasan. Jangan sempat kita memutuskan silaturahmi gara-gara pemilihan DKM, gara-gara pemilihan RT, gara-gara pemilihan RW, gara-gara pemilihan presiden, DPR, wali kota dan sebagainya. Ini kalau menurut saya manusia-manusia yang nauzubillah min zalik. Jangan sempat, Pak. Ya, ini jangan sempat terjadi. Kita berbeda hanya 1 hari. Berbeda pemilihan hanya 1 hari. Yang akan datang, mari kita bersatu padu menyambung kembali silaturahmi untuk ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, momentum halal bil halal ini yang dikatakan oleh Nabi, ketika amal kita mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita mau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah durhaka kepada orang tua kita. Jadi Pak, kalau membahas ini kita sedih, Pak. Jangan sempat, Pak, kita memutuskan silaturahmi dengan orang yang sudah luar biasa melahirkan kita, membesarkan kita. Bahkan kita hari ini sudah sarjana, sudah sukses. Itu semuanya adalah ridhonya orang tua kita, doa orang tua kita. Jangan sempat memutuskan silaturahmi gara-gara pembagian harta warisan. Nauzubillah min zalik. Ini berbahaya. Saya kadang-kadang melihat televisi, nauzubillah min zalik, orang tuanya pun dibunuh gara-gara perut, gara-gara ekonomi dan sebagainya. Orang tuanya ditampar, orang tuanya dipukul. Nauzubillah min zalik. Inilah keadaan kita sekarang. Orang yang masih menyakiti orang tuanya, gak usah 1000 kali haji, gak ada gunanya. Orang yang masih menyakiti hati orang tuanya, gak usah ibadah, sholat, gak ada gunanya. Gak usah umroh setiap bulan, tidak ada manfaatnya ketika dia masih menyakiti hati orang tuanya. Hari ini kita berhasil, itu doa dari orang tua kita. Wa'budullahi wa la tusyrik billah wa bil walidaini ihsana. Itu ayat yang selalu berdampingan di dalam Al-Quran.
Jangan kamu menyekutukan Allah, dan berikanlah kasih sayang kepada orang tua. Isi ATM hari ini miliaran, jabatan yang luar biasa, rumahnya bertingkat-tingkat, tidak pernah memberikan kasih sayang kepada orang tua. Itu nihil di mata Allah, tidak ada gunanya. Jadi ini kesempatan kita Bapak Ibu, ketika orang tua kita masih ada, apapun kesalahan orang tua kita, apapun yang telah diperbuat oleh orang tua kita, ini kesempatan kita untuk minta maaf kepada mereka. Ayah kita, ibu kita. Ketika mereka sudah tiada Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Di dalam hadis, dalam kitab dikatakan, doakan mereka, bersedekah, berinfak, silaturahmi kepada siapa abangnya, siapa saudara-saudaranya, bibi kita, wawa kita, paman kita, silaturahmi. Setiap langkah yang kita jalankan ke rumah saudara-saudara kita, paman kita, wawa kita, itu pahalanya akan sampai kepada orang tua kita. Berinfak kepada masjid Jabal Ar-Rahmah, niatkan kepada orang tua almarhum dan almarhumah kita, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya Bapak Ibu, gara-gara pembagian harta warisan kita tidak lagi berbicara dengan orang tua kita sampai mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka meninggal dunia. Hari ini kita sukses di dunia Bapak Ibu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perjuangan dari orang tua kita, doa dari orang tua kita. Maka ini kesempatan kita. Memang luar biasa Bapak Ibu, ujian yang Allah berikan kepada kita ketika orang tua kita sudah beranjak usia tua. Terkadang mereka kembali kepada anak-anak. Mohon maaf, BAB pun terkadang di depan kita. Ngomongnya kadang-kadang nggak jelas juga. Karena kembali seperti kita dulunya dididik sama mereka. Seperti kita dulunya waktu bayi. BAB di depannya, kadang-kadang ibu orang tua kita lagi makan, kita lagi BAB di depannya, setelah itu dibersihkan, setelah itu dia makan kembali. Secara tidak langsung kotoran kita pun dimakan oleh orang tua kita. Maka sungguh zalim kita kalau sempat memutuskan silaturahmi, durhaka kepada mereka, tidak mendapatkan bau surga pun kepada orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Maka ini kesempatan orang tua kita yang masih ada. Saya juga bukan omong doang Pak, saya setiap Jumat bersedekah kepada orang tua. THR-nya dikasih Pak. Gak bakalan kita miskin Pak ketika kita berbakti kepada orang tua kita. Semakin melimpah harta Allah berikan. Karena salah satu amal yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbakti kepada orang tuanya, itu langsung dibalas di dunia. Dahsyat Pak. Dan pun tidak boleh dikatakan dalam surah Al-Isra ayat 23. Uhfil wala tanharhuma. Tidak boleh mengatakan pun kepada orang tua kita. Orang tua kita hari ini berjauhan, ditelepon Pak. Orang tua sudah tiada, siapa paman kita, siapa wawa kita, ditelepon Pak, video call. Itu gunanya handphone. Jangan hanya Facebookan, jangan hanya WA-an. Jadi ini kesempatan kita untuk silaturahmi kepada siapa teman, sahabat, adik, abang dari orang tua kita, supaya keberkahan, ampunan Allah Subhanahu wa taala kita pun akan kita dapatkan, dan orang tua kita pun yang sudah tiada diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini urgensi dari halal bil halal. Alhamdulillah Bapak, sudah setengah jam, sudah 30 menit. Gimana Pak? Lapar Pak? Atau kita tambah lagi sedikit lagi? Ya, tambah lagi ya. Gimana Pak? Tambah lagi Pak? Tafadhol. Karena nasi sudah mulai belum datang. Saya juga udah mulai lapar nih. Ya. Jadi Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah jangan pernah memutuskan silaturahmi dengan siapapun Pak. Orang yang berbeda agama pun Pak, jangan silaturahmi, jangan putus. Jangan putus Pak. Mari kita belajar kepada Rasulullah. Teman bisnisnya siapa Pak? Banyak orang kafir.
banyak orang noni. Jadi kita jangan, kalau dalam bermuamalah itu tidak ada batas Pak, silakan berbisnis dengan mereka. Ya, jangan putus silaturahmi, silakan berniaga dengan mereka. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah SAW memberikan contoh yang luar biasa, teladan yang luar biasa. Bukan hanya beliau ahli masjid saja Pak, bukan hanya beliau ahli di musala saja, bukan hanya beliau berdiam diri berzikir i'tikaf di masjid saja, bukan. Beliau pakar ekonomi Pak. Lihat sejarah, beliau orang kaya Pak, remajanya sudah berniaga, belum akhir balik sudah ditinggalkan sama orang tuanya. Jadi beliau betul-betul mengajarkan kepada kita tidak boleh manja, kerja keras. Umat Islam itu kerja keras. Umat Islam itu harus rajin. Kalau enggak berat Pak. Bagaimana kita bisa bersaing? Ya, hari ini apalagi Rasulullah bagaimana? Ekonomi dikuasai sama beliau. Politik bagaimana? Ahli perperangan, ahli strategis. Jarang beliau kalah Pak dalam perperangan. Selalu menang Pak. Kenapa? Hebat dalam strategi. Beliau umur 40 Pak sudah santai Pak menerima wahyu. Artinya di bawah 40 beliau sudah menjadi orang kaya raya. Jadi ini pelajaran kepada kita. Harus hebat umat Islam itu di bidang finansial. Bagaimana kita bisa menguasai Indonesia ini, politiknya, ekonomi dan sebagainya, kalau umat Islam bermalas-malasan? Gak dapat. Berat. Politik bagaimana? Rasulullah zaman itu zaman presidennya, zaman khalifahnya, zaman kepemimpinan beliau. Setelah itu dikader lagi anak buahnya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua orang-orang hebat. Ahli di bidang apa? Bukan ibadah saja Bapak Ibu, bukan sholat saja, bukan tahajud saja. Kalau kita tanya bagaimana tahajudnya Rasulullah, bukan main. Kalau kita tanya bagaimana hablum minallahnya Abu Bakar, Utsman, Ali, rajanya, tetapi tidak pernah menyampingkan ke dunia juga. Ekonomi beliau hebat. Bersedekah Abu Bakar 100% dia sedekahkan hartanya. Abdurrahman bin Auf apalagi Bapak Ibu, dia minta miskin kepada Allah tapi nggak mau dimiskinkan. Contohnya apa? Dia kepingin miskin kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, akhirnya dia menjual kurma yang busuk karena kaya raya Pak, harta melimpah terus. Ya Allah, kenapa ini? Saya minta miskin ya Allah karena tanggung jawabnya berat ya Allah. Akhirnya apa Pak? Dia menjual kurma busuk. Ternyata Pak, inilah orang hebat. Ternyata ada seorang raja membutuhkan kurma busuk. Dia beli sesuka hatinya, melebihi 10 kali lipat, ratusan kali lipat. Raja siap membeli kurma busuk tadi. Dibelilah sama Abdurrahman bin Auf. Gak bisa miskin Pak beliau. Kenapa? Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan, ketakwaan terus diasah. Maka apapun yang kita lakukan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah sebagai RT, RW, camat, kepala desa, DPR, wali kota, kuncinya adalah bertakwa. Bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, maka harta itu, kenikmatan itu terus kita dapatkan. Bahkan rezeki yang tidak kita cari, tidak terduga-duga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu, harta haram itu hanya sebentar bertahan. Banyak itu Pak di kampung saya. Pertama dia kaya raya, punya mobil, punya rumah, tetapi dia dapatkan dari harta yang diharamkan. Akhirnya apa Pak? Cuma sebentar. Anaknya terombang-ambing, anaknya terbengkalai, dia jadi bangkrut. Jadi betul-betul mari kita cari harta yang berkah, harta yang halal. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita mau maju umat Islam ini, mau bangkit, maka kita harus kerja keras. Di samping hablum minallah kita, hablum minan nas kita pun harus kita bangun. Perdagangan, berniaga, berbisnis, silakan Pak. Yang penting jangan bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya harta yang melimpah, zakatnya jangan lupa Pak. Ya, zakat harta ditunaikan. Ya, bersedekah, berinfak, itu dilakukan oleh para sahabat, para Rasulullah SAW. Kenapa mereka sukses? Itu dilakukan. Karena orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala,
itu akan dibantu, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada kaum ibu. Nah, karena ibu kita ada sekitar berapa itu hadir? Berapa Bu? Ada 10 ya? Ada 15. Ini khusus kepada kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu-ibu ini, Pak, jasanya luar biasa. Tidak perlu ibadah kuat, Bu. Sudah ada kesempatan untuk masuk surga, kata Nabi. Yang pertama, sholatnya jangan tinggal. Yang kedua, jaga auratnya. Yang ketiga berpuasa Ramadan. Yang keempat, patuh kepada suaminya. Cukup 4 ini saja, Pak. Dilakukan oleh ibu, jamin, kata Rasulullah, pilih tempat surga yang ibu maukan, pintu yang ibu maukan. Di sana, Bu, jangan sempat kita menyakiti hati suami kita. Jangan sempat kita membangkang pemimpin rumah tangga kita. Enggak ada gunanya, Bu. Itu pun sama seperti tadi, umroh haji setiap tahun, setiap bulan, teruduknya luar biasa, jamaahnya luar biasa, tetapi menyakiti hati suami, enggak dapat, Bu, pahalanya. Maka halal bila halal ini kesempatan bunda-bunda semuanya. Kalau ada kesalahan kepada suami, hari ini waktunya meminta maaf. Karena ketika waktu akad pertama saya terima nikahnya, itu sudah tanggung jawab berat oleh suami. Maka setiap butiran-butiran kebaikan, pahala-pahala itu akan melimpah kepada ibu ketika ibu betul-betul patuh kepada suaminya. Karena salah satu yang pertama masuk surga adalah seorang mutiah yang berbakti, yang patuh kepada suaminya. Bahkan dia siapkan cambuk di samping kanannya ketika masakannya, minumannya tidak enak oleh suaminya. Cambuk saya, katanya. Ibu-ibu siap nggak seperti itu kepada suaminya? Ketika masakannya tidak enak, disiapkan cambuk, Bu. Nanti kalau nggak enak langsung dicambuk sama suaminya, langsung ham, Pak, ya, langsung dilapor nanti ke polisi. Jadi ini adalah analogi bahwa kepada kita ibu-ibu semuanya cukup, Bu, dekat dengan suami, berikan kasih sayang kepada suami, betul-betul bertanggung jawab menjaga rumah tangga, insya Allah, Bu. Karena ibu-ibu hari ini menyuci piring pun berdapat pahala, apalagi melayani suami dengan baik, pahalanya luar biasa. Hari ini, Bu, nyuci piring tinggal dicok, itu dapat pahala, Bu. Berputar mesinnya, ibu nunggu sampai tidur dapat pahala. Nyuci piring dapat pahala, ya, ngantar anak sekolah dapat pahala. Jadi luar biasa, penuh dengan pahala. Maka cukup yang 4 tadi dijaga oleh ibu, dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan surga yang diinginkan. Terutama adalah patuh, taat kepada suami. Itu banyak kisah-kisah, banyak cerita-cerita, tetapi alhamdulillah saya sudah berdiri di sini sekitar sedikit kurang 1 jam. Jadi mudah-mudahan ini yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan sharing ini bukan ceramah, Pak, sharing, kita berbagi, mudah-mudahan kita semakin meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini tidak selama-lamanya, Pak. Hidup ini tidak kekal dan abadi. Kesempatan kita hanya 60 sampai 70 tahun. Hari ini kalau sudah umur kita 70 tahun, berarti Allah sudah memberikan bonus banyak kepada kita. Saya pun hari ini jalan, Bu, 36 tahun. Masih ada sekitar 30 tahun lagi. Kalau dapat, kalau sempat. Karena kita nggak tahu, Pak, kadang-kadang anak kita pun meninggal dunia. Seperti tadi, Pak, itu ada videonya, Pak, lagi viral. Teman-teman kita dari Pemulang, ya, katanya lagi rapnya blog atau bagaimana. Ini nauzubillah min zalik. Ya, kita nggak tahu, Pak. Kullu nafsin za'iqatul maut. Maka kita harus bersiap terus. Alhamdulillah masjidnya pun cantik, bagus. Manfaatkan, Pak, berjamaah bersama-sama, manfaatkan, berinfak, bersedekah, membantu saudara-saudara kita. Yang terutama adalah momentum halal bil halal. Jangan ada lagi kesalahan kita, khilaf kita kepada tetangga, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita. Alhamdulillah, Pak, saya pun merenung tadi malam,
di mana lagi ada kesalahan saya kepada teman, kepada kakak, abang, di mana lagi, langsung saya minta maaf Pak. Ada satu manusia Pak, di Gayo, di Aceh, di kampung saya, ini susah saya maafkan Pak, tetapi sudah saya maafkan kemarin Pak. Saya langsung WA beliau, karena tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya kita putus silaturahmi. Kalau bisa kita memperbanyak teman. Ya, apa kata tokoh kita, tokoh nasional, ya, 1000 sahabat terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Ini yang harus kita bangun, itu betul. Ya, ketika kita silaturahmi terus membangun kekuatan, ya, peradaban silaturahmi, rezeki kita pun akan melimpah dan umur kita pun akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi betul-betul harus kita bina lingkungan kita ini dengan baik, dengan silaturahmi, kita bina dengan ibadah yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya lingkungan kita ini mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, saya Pak asli orang Aceh, nama saya Supriyanto Gayo. Saya hari ini diberikan amanah pengasuh pesantren Al-Azkar Pak. Pesantren Al-Azkar nggak jauh dari sini Pak, sekitar 15 menit. Arah ke alun-alun, belok kanan ke Reni. Saya anak buahnya Bapak Ustadz Ali Rahmat, LCMIS. Beliau anggota dewan juga. Jadi saya dibimbing sama beliau, sudah jalan sekitar 6 tahun di sana membimbing adik-adik kita, generasi-generasi yang akan datang. Karena memang hari ini Pak, kita sedih melihat adik-adik kita ketika dia sekolahnya di luar Pak. Ya, sedih kita, ya, pergaulan bebas, main handphone dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Al-Azkar main handphone tidak ada, sholat jemaahnya terus kita kontrol, akhlaknya, ya, kata-kata kotor itu terus kita bimbing setiap malam ketika ada kesalahan-kesalahan kepada adik-adik kita di sana. Inilah generasi kita Pak, karena memang salah satu untuk membangun Tangerang ini, Tangsel ini untuk lebih baik Pak, itu salah satu kekuatannya. Pendidikan, bagaimana kita didik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahalazim. Saya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.